2024. Iya. Siapa tahu bahasa Inggrisnya tema Natal itu? Saya kasih ada 1000. Saya kasih 20.000. Kalau kita tahu bahasa Inggrisnya, mari sekarang kita pergi ke Bethlehem. Bahasa Inggris. Ada? Bahasa Inggris itu sini. Bahasa Inggris dari tema Natal. Mari sekarang kita pergi ke kota Bethlehem. Benar ya? Kasih lebih juga dari bawah. Ada teman ini. Let us now go to the city of Bethlehem. Let us ya, marilah. Let us now sekarang go to the city, kota of. Oke, tepuk tangan siapa dulu? Siapa namanya? Katolik kau kan? Kristen. Salah kota. Gereja apa? Kau kenapa tuh? Kemana? Oke, siapa kamu? Andreas. Marga Pasar Ibu. Berarti kau punya Andreas yang di Gang Perjuangan. Oke, dengan kalian ketahui. Nanti datang ke bilik perubahan amangan kasih 200.000. Silakan dulu. Please sit down. Iya, sekarang ini akan jadi orang Indonesia. Gak perlu sekolah harus S3 sampai SSS. Gak sekolah pun kalau dia pintar bahasa Inggris, dia bisa dimakan di Bali. Di apa? Karena kalau kita ke Parapa Amanina, itu semua agen-agen bus, taksi, kalau nggak tahu bahasa Inggris ya nggak bisa naik semua. Orang Barat. Oke, semua adik kami anak SD 1, 2, 3, 82 kita ucapkan dengan bahasa Inggris yang keren. Sok-sok Barat, sok-sok Amerika. Ya kan? Padahal dia sok-sok Barat, padahal dia pasti Barat. Batak tahu bahasa Inggris, Batak tahu bahasa Batak, Batak tahu bahasa Nias, Batak tahu bahasa Pampak. Makanya ada bahasa ragam bahasa. Iya, kalau dia tidak tahu mungkin bahasa lebih lain. Oke, kita sama-sama dengan semangat anak-anak. Let us semuanya. Now go to the city of Bethlehem. Iya, walaupun lidah ini agak keras karena sering makan daun ubi dan asam, garam, malah agak susah bentuknya, apalagi cengkoknya. Iya, kalau dikatakan untuk ajaran kami, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Tahu kalau dikatakan Bethlehem Efrata adalah sebuah kota yang kecil. Siapa tahu bahasa Inggrisnya kecil? Apa Andreas?
Big or pintar. Kalau udah ada anak-anak yang hubungan pintar bahasa Inggris, kenapa nggak di promokan? Buka waktu les ini bahasa Inggris. Ya, jangan cuma tambahan terus. Kalau dikatakan Bethlehem yang pernah kota yang kecil, nggak mungkin dari situ ada seorang menjadi raja. Apa itu bahasa Inggrisnya raja? King of King, raja di atas segala raja. Orang ini makin pintar ini, mungkin nanti dikasih lagi sekali apa? Nanti ada waktu. Iya. Tak mungkin dari sana lahir menjadi seorang raja. Gak mungkin lah kayaknya dari sana terjadi presidennya. Oke. Sebab Allah berfirman di dalam kitab Lukas 1 ayat 37 apa dikatakan? Siapa yang tahu isi Lukas 1 ayat 37? Itu dekat-dekat teman apa? 1 detik. Guys, tidak setia itu juga. Sebab bagi Allah tidak ada. Sebab bagi Allah tidak ada yang bagiku banyak yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, dari kota kecil, kota yang mungkin kota yang tidak diperhitungkan tapi lahir sang juru yang bernama Jesus Christ. Yesus Kristus lahir menjadi juru selamat, membawa kedamaian. Jadi tibalah namanya Natal. Tiba harinya Natal. Natal di hatiku. Dua, semua dulu katakan. Betul, Natal itu adalah cinta. Dua ya, Natal di hatiku. Bagaimana buat hati Natal? Ya kan? Coba, Natal di hatiku. Dua ya, Natal. Lambang Natal juga ada pohon perahan, ya kan? Oke, sekali lagi dengan semangat anak-anak sekolah minggu dua ya. Jadi Yesus sebenarnya sekarang bukan lagi ke kandang domba, tapi ke hati. Coba, kau kalian kalau diceritakan tentang kandang domba, yang pasti kita berbicara kandang domba, ada nggak di sini kandang ayam ya, kandang bebek, kandang anjing, ada? Itu bersih, wangi kan? Yang pasti misalnya aromanya kalau mau masuk untuk nggak mau disikuti. Ada di sini makan dekat kandang ayamnya. Ada mau? Ada dari kami. Pasti harus yang tempat yang Tetapi kenapa di sini Yesus lahir di kandang domba, tempat yang jauh sekam. Tetapi setelah Yesus lahir, datang orang dari mana saja ke tempat itu untuk menyembah Dia. Ternyata hati kita ini ada di hati ini. Ya, ada sebab ajaran kami, ada anak SD di hati kita ini sebenarnya ada yang jauh. Seperti kandang domba. Siapa di sini pernah membenci temannya? Membenci temannya, membenci. Siapa di sini pernah membohongi temannya? Berbohong sama gurunya. Kenapa nggak sekolah disuruh mama sakit? Sakit. Siapa di sini pernah mencuri uang ibunya? Tetapi ibunya sering berbohong. Siapa di sini pernah mencuri uang ibunya? Nah, mana bola lagi yang mana? Emang gue bisa. Paling paling sering berhenti bola 100. Siapa di sini pernah mengganggu ketenangan temannya? Baru saja saya bilang. Siapa di sini yang sering berdoa tetapi tidak benar-benar berdoa? Hancurkan semua orang.
Tetapi Yesus lahir di kandang domba. Kandang domba itu menjadi tempat orang datang memuji-muji, membawa persembahan, membawa yang berharga. Sekarang hati kita ini ada kan corokan, ada sikap benci, ada iri, ada apa? Dengki, ada bukan ada marah, bukan setia, ada apa lagi? Ada? Nggak tahu ya. Di situ ada, tapi di hati juga ada kah? Ada sih. Ada apa lagi? Apa lagi? Hatiku damai kalau ada di samping. Bukan sampingku, kalau yang sampingku, kamu samping Yesus. Ketika Yesus datang ke hati yang agak jorok, ada benci, ada dengki, ada dendam, ada marah, ada kemalasan, ada bohong, ada kepura-puraan. Yesus datang, hatinya yang warnanya hitam, hatinya yang sudah kabur, hatinya yang tidak ada semangat. Sekarang tiba-tiba Yesus datang ke hati orang yang penuh dengan dosa. Apa yang terjadi? Setelah datang, hati kita menjadi apa? Damai. Hati kita menjadi senang. Hati kita menjadi bahagia. Hati kita menjadi penuh harapan. Kasih kita menjadi ada amin. Apa lagi yang ada? Di hatinya apa lagi? Kesabaran, kelemah lembut, apa lagi? Sukacita. Yang terakhir ada penguasaan diri. Intinya begini, aku mau curi dulu uang mama Pak, karena ada dekat sekolah kami juga dulu. Kalau minta pasti dibilang yang gak dikasih. Itu lalu ke mamanya tidur, dia mencilok, tetapi setelah Tuhan datang ke hatinya anak-anak, dia bilang, gak bisa rupanya itu, sebab Tuhan maka hati yang tidak semangat, hati yang malas, hati yang ngantuk, yang tidak mau sekolah, dia jadi orang yang bersemangat. Datang tunggu jam, dia datang sekolah. Sudah libur datang lagi ke sekolah. Bagus. Tapi bisa kan datang ke sekolah kalau kamu dulu kalau libur 1 bulan, ada dulu libur 1 bulan ya, 1 bulan. Datang ke sekolah sekali minggu untuk membersihkan sekolah. Karena rindu ke tempat sekolah. Nah, sekarang dikatakan, marilah kita ke Betlehem, marilah kita ke kandang domba. Yang dulunya bau, yang dulunya tidak disukai, sekarang go. Retas. Apa jawabanmu? Mari tanya. Apa bahasa Inggris? Marilah. Ayo. Come on. Ya kan? Come on. Yang dulunya hati manusia itu tidak disukai orang, dia tidak disukai banyak orang, sekarang datang ayo ke hati. Siapa namanya? Yang dulunya jangan kita dekat si Alifah. Setelah tiba datang, ayo duduk di samping si Ali. Kenapa? Dia baik, dia berkah, dia wangi. Ya kan? Dia rajin. Siapa di sini yang juara 1?
1, juara 2, juara 3, juara 4. Yang tak pernah juara tanah juga bapak juga. Siapa kawan yang nggak pernah juara? Saya dulu juara dulu. Ya, jadi kalau saya bilang dulu, udah datang seminggu setengahnya. Ya, sekarang dulu minggu sekarang hampir. Tapi kalau tidak juara harus semangat. Kita harus mengubah malas menjadi rajin. Itulah artinya Natal. Natal itu sukacita. Natal itu kedamaian. Natal itu membawa ketenangan jiwa. Natal itu membawa semakin berat. Yang dulunya kalau dapat hari Senin malas, harus cepat bangun, saya harus stop, saya harus rajin ke gereja, saya harus bersihkan sekolah, bersihkan. Kami kok mestinya tinggal di sana. Karena kemarin kita udah jumpa kan, saya kalau pernah jumpa di situ yang hari berapa tidak ya? Yang waktu pas saya coba masih kan? Yang pas kita jumpa di situ ada kan? Ingat? Oke, jadi adik-adik kami semangatlah. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Jadilah Immanuel. Ya, jadilah jadi tempat orang berdamai. Tempat kawan-kawan anak sekolah minggu datang. Ayo teman, ayo kita bersukaria. Orang tua kami kita selalu makna. Kita sering mengadakan Natal, kita sering merayakan Natal, tapi kita harus jujur, kita harus terbuka, kita harus evaluasi. Sebenarnya Natal ini banyak maknanya, tetapi sekarang kita ketika Natal tiba, kita hanya sering lupa apa itu. Jadi kalau katakan Natal harus ada aksi, bukan teori. Harus ada aksi. Contoh, Natal sebenarnya itu adalah membawa sebuah keselamatan, membawa sebuah pembaharuan, berani keluar dari zona-zona yang tidak nyaman menurut dia, harus keluar. Ya, artinya Natal itu harus mengangkat, membawa orang mengenal kedamaian. Aksi, contoh, sudah saatnya gereja, sudah saatnya lembaga. Kalau ada Natal, tunjukkanlah kado Natal bagi siapa yang layak. Katakan Yesus lahir di kami. Immanuel. Makanya saya sebut kalau ada gereja setiap Natal, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak datang gereja, yang sudah tidur di rumah, datang gereja, datang juga organisasi lembaga membawa Natal. Mungkin dia akan menangis, mungkin dia akan sedih, tetapi kesedihan dan tangisan yang bukan kesedihan yang membawa dia jatuh terpuruk, tetapi itu sebagai tanda terharu bahwa dia pasti katakan ternyata Yesus sangat peka, sangat peduli bagi orang-orang yang tidak bisa melangkah jauh, yang tidak mampu berdiri di depan gereja, yang tidak bisa menikmati suasana Natal bersama dengan pohon terang, bersama dengan baju baru, bersama dengan sepatu baru, bersama dengan es krim yang baru, tetapi dia bisa merasakan hanya Yesus yang lahir selalu baru, tetap baru, dan tetap dia tetap baru. Itulah Yesus. Atau di pas-pas komentar, semoga SD 122 382 berkata Tuhan. Dan jangan lupa orang tua juga harus
selalu mendoakan guru, membawa mengajarkan agar ini siswanya semakin banyak. Kiranya Natal yang telah tiba 2000 tahun yang lalu sudah saatnya kita menjadi bukti nyata Natal itu. Amin. Amin. Apa bahasa Inggris tadi? Terakhir, apa bahasa Inggris tadi? Dua ya. Apa tadi bahasa Inggrisnya? Masih ingat? Langsung lupa ya. Dua ya. Let us now to the city of Amin. Marilah sekarang kita pergi ke kota Tuhan Yesus bersama kita karena kita datang kepadanya. Amin. Kita berdoa.